Halo semuanya, selamat datang di video pertama pembelajaran dengan topik Business Letters. Perkenalkan, saya Andini Gina Maulida dari kelompok 4. Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Bayangkan kamu adalah seorang pengusaha yang ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Tentu kamu butuh cara yang sopan, resmi, dan bisa dipercaya untuk menyampaikan maksudmu kan? Nah, disinilah surat bisnis berperan. Jadi, apa sih surat bisnis itu? Surat bisnis adalah jembatan komunikasi resmi antara perusahaan maupun individu dalam urusan bisnis. Bukan sekadar tulisan di atas kertas, tapi juga bisa menjadi penentu awal dari sebuah kerjasama besar. Itulah kenapa salah satu surat bisnis yang ditulis dengan baik bisa membuka peluang, membangun kepercayaan, bahkan menentukan keberhasilan sebuah hubungan bisnis. Teman-teman tahu nggak sih, business letters ternyata sudah ada sejak abad ke-15 loh. Dan sampai sekarang, surat bisnis masih digunakan sebagai bukti tertulis resmi dalam dunia perdagangan. Bukan cuma itu, surat bisnis juga punya banyak fungsi, mulai dari promosi, perjanjian, hingga komunikasi antar perusahaan. Dan karena mewakili citra perusahaan, surat bisnis harus selalu ditulis dengan bahasa yang sopan, profesional, dan jelas. Teman-teman, tadi kita sudah lihat kalau dalam surat bisnis pemilihan bahasa itu penting banget. Nah, sekarang yuk kita langsung masuk ke contohnya biar lebih jelas. Misalnya saat mengajukan tujuan, kalau ditulis dengan tepat, kalimatnya bisa seperti ini. I would like to facilitate a comprehensive discussion regarding our strategic objective. Kalimat ini jelas, formal, dan profesional. Tapi kalau ditulis dengan kurang tepat, jadinya begini. Let's talk about our goals. Terlalu santai, terkesan obrolan sehari-hari, dan gak cocok untuk surat bisnis. Sekarang kita lihat contoh mengakhiri surat. Kalau ditulis dengan tepat, hasilnya, we look forward to your favorable response. Thank you for your attention. Kalimat ini menutup dengan sopan dan memberi kesan profesional. Sedangkan kalau ditulis dengan kurang tepat, seperti hope to hear from you soon. Thanks. Bahasanya terlalu singkat, kurang resmi, dan tidak menunjukkan keseriusan sebuah perusahaan. Jadi intinya, setiap kata yang kita pilih dalam business letter itu bisa menentukan kesan yang akan diterima oleh mitra bisnis kita. Nah, contoh yang benar misalnya, we are pleased to introduce PT Nusantara Mandiri as a supplier of premium coffee beans. We shall be delighted to explore potential cooperation with your esteemed company. Kalimat ini terdengar sopan, rapi, dan menunjukkan rasa hormat kepada calon mitra. Sekarang, bandingkan dengan contoh yang salah, seperti we are Nusantara Mandiri. We sell coffee beans and hope you wanna work with us. Nah, kalau seperti ini, kesannya terlalu santai, bahkan tidak profesional. Bisa-bisa perusahaan lain jadi ragu untuk menjalin kerjasama. Nah, dari contoh tadi kita bisa lihat betapa pentingnya isi surat bisnis yang profesional dalam surat bisnis. Nah, sekarang giliran kamu untuk mencoba. Menurut kamu, mana yang lebih tepat digunakan dalam surat perkenalan perusahaan baru? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Oke, itu dulu pembelajaran kita kali ini tentang business letters. Ingat, satu surat yang ditulis dengan baik bisa jadi pintu awal kerjasama besar.